Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang menarik ya dari P3K 2024, di mana gaji P3K paruh waktu resmi diteken atau disahkan ya Bapak Ibu ya. Berapakah gajinya? Nah, tentunya melebihi dari gaji honorer sebelumnya ya. Ini sudah ada peraturannya di Peraturan Menteri Nomor 16 Kemenpan RB Nomor 2025. Oke, langsung saja kita ke simak informasinya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kabar dari melintas.id. Ini Sabtu kemarin 15 Februari 2025. Tentunya ini resmi diteken. Tenaga honorer jadi P3K paruh waktu terima gaji minimal setara upah honorer dan NIP resmi dari pemerintah. Oke ya, semoga saja nanti melebihi ya Bapak Ibu ya. Jadi melebihi, jadi gaji yang diterima untuk teman-teman yang paruh waktu itu melebihi dari gaji honorer saat ini, seperti itu. Nah, tentunya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB telah resmi menaikkan kebijakan yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Di mana keputusan ini merupakan langkah strategis nih dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang selama ini berstatus tidak tetap dalam instansi pemerintahan seperti itu. Bahkan kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UASN) pada tahun 2023 yang mengamanatkan penataan tenaga honorer seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu itu prosedurnya sudah jelas. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, Menpan RB menegaskan bahwa hanya mereka yang memenuhi peringkat terbaik dalam seleksi dan sesuai dengan kebutuhan instansi yang akan mendapatkan status P3K penuh waktu. Nah, sementara itu tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lolos, serta mereka yang telah menjalani tahapan seleksi P3K tapi tidak dapat mengisi kebutuhan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, meski tidak mendapat status penuh waktu, mereka tetap akan memiliki hak tertentu ya sebagai pegawai pemerintah termasuk gaji dan nomor induk pegawai. Nah, berapa gaji paruh waktu ini sudah diatur di Peraturan Menteri Nomor 16 kemarin. Nah, sesuai dengan keputusan Menpan RB Nomor 16 ya, tahun 2025, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan menerima gaji setelah mendapatkan NIP. Ya jelas, ya kan? SK dulu, NIP dulu, baru gas gaji. Nah, tentunya gaji yang diterima minimal itu sama dengan penghasilan yang diperoleh saat ini yang berstatus sebagai tenaga honorer. Namun terdapat ketentuan tambahan bagi P3K paruh waktu dapat menerima gaji yang sesuai dengan upah minimum di tempatnya bekerja. Seperti itu. Jadi memang tergantung ketersediaan anggaran sih Bapak Ibu ya kalau paruh waktu. Tapi nanti semoga saja bisa ya layak lah seperti itu. Nah, selain gaji pokok, P3K paruh waktu juga berhak mendapatkan fasilitas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ini menjadi bentuk perlindungan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi meskipun status mereka hanya sebagai pegawai paruh waktu. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menata tenaga kerja di instansi pemerintah. Tentunya penataan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kejelasan atau status kepegawaiannya. Nah, tentunya dampak bagi tenaga honorer dan instansi pemerintah itu apa? Nah, tentunya bagi honorer, kebijakan ini itu tentu menjadi kabar yang menarik ya atau baik karena memberikan jaminan penghasilan. Sebelumnya banyak tenaga honorer yang bekerja tanpa kepastian dengan gaji yang bervariasi dan seringkali di bawah standar upah minimum. Dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, mereka mendapatkan kejelasan dalam status kepegawaian serta hak-hak yang lebih terjamin. Dan nanti kalau tersedia formasi, teman-teman itu langsung otomatis dipenuh waktukan. Seperti itu. Di sisi lain, bagi instansi pemerintah, kebijakan ini memberikan kesempatan untuk mengelola tenaga kerja dengan lebih terstruktur dan efisien. Nah, tentunya ini diharapkan menjadi lebih baik lah. Dan tentunya harapannya sih tuntas semua ya kan ASN tahun ini. Semua honorer. Nah, tentunya kita tunggu saja. Menpan RB mengangkat tenaga honorer P3K paruh waktu merupakan langkah progresif ya dalam penataan tenaga kerja di sektor pemerintah seperti itu.
Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya Bapak Ibu ya ditunggu saja kebijakan terbaru dari pemerintah dan stay tune aja di channelnya Kak Furkon karena informasi insya Allah update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.